Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bunda Tira dan Usep. Usep, kali ini kita ada di negara Meksiko. Wah, Meksiko ada di mana Bunda? Ada di Amerika Selatan, Usep. Nah, Usep cerita ini tentang asal-usul dua buah gunung yang ada di negara Meksiko. Hai Bunda, ceritakan. Nah, pada zaman dulu ada seorang prajurit bernama Popo Catelet. Nah, dia jatuh cinta dengan putri seorang penguasa yang bernama Itzcoatl. Nah, karena namanya susah, kita singkat saja. Satunya Popo, satunya Itza. Popo dan Itza. Iya, Usep. Mereka saling jatuh cinta, Usep. Wah, so sweet. Iya, Usep. Akhirnya, karena Popo begitu mencintai Itza, dia lalu melamar Itza untuk jadi istrinya kepada ayah Itza. Nah, ayah Itza itu adalah seorang penguasa di daerah tersebut, Usep. Wah, jadi agak susah juga ya Bunda kalau melamar Itza. Iya, Usep. Tapi Popo tidak pantang menyerah, Usep. Dia datang dengan berani untuk melamar Itza. Lalu ayahnya bilang, boleh kamu melamar anakku, tapi dengan satu syarat. Wih, ada syaratnya? Iya, Usep. Syaratnya adalah Popo harus maju ke medan perang melawan musuh-musuh dari daerah tersebut. Lalu dia harus membawa kepala musuh ke depan ayahnya. Hah, buat apa Bunda bawa kepala musuh segala? Itu sebagai tanda bukti kalau Popo sudah menang melawan musuh-musuhnya. Jadi dia harus membawa kepala musuh ke depan penguasa tersebut sebagai tanda buktinya, Usep. Susah banget ya. Iya, tapi Popo orang yang bertanggung jawab karena dia memang mencintai Itza, dia mau ikut berperang melawan musuh-musuh dan membawa kepala musuh ke depan ayahnya Itza. Wih, keren banget. Itza sebetulnya nggak mengizinkan Popo pergi ke medan perang. Itza takut nanti Poponya mati di medan perang. Nanti siapa yang akan menemani Itza nanti? Pokoknya Itza sebetulnya nggak mau, Usep. Wah, sedih juga. Iya, tapi Popo berjanji kepada Itza kalau dia bakal menang dan membawa kepala musuh ke depan ayahnya. Akhirnya Popo pergi ke medan perang, Usep. Tapi Itza di rumah selalu sedih mikirin Popo, selalu rindu mikirin Popo, gak mau makan, gak mau minum. Kesian banget. Nah, ternyata Usep ada seorang pria yang naksir juga dengan Itza. Wah, saingannya si Popo. Iya. Lalu dia menyebarkan gosip kalau Popo sudah mati di medan pertempuran. Tujuannya apa? Ya tujuannya supaya Itza menganggap Popo sudah mati dan pria itu bisa mendekati Itza. Wah, jahat banget. Fitnah itu kejam loh. Nah, akhirnya Itza mendengar kabar burung tersebut kalau Popo sudah meninggal. Itza sedih sekali, makin dia gak mau makan, Usep. Sampai akhirnya Itza meninggal karena sedihnya itu, Usep. Lalu gimana Popo? Kasihan. Ternyata Popo adalah memang prajurit yang tangguh, Usep. Dia benar-benar berperang melawan musuh. Karena memang niatnya untuk mendapatkan Itza, dia benar-benar berperang. Dan akhirnya menang dan membawa kepala musuh ke depan ayahnya Itza. Aduh, lalu gimana? Popo kaget, Usep, saat tahu Itza sudah
meninggal. Lalu Popo menangis dan membawa jenazah Isa ke sebuah gunung besar. Lalu dia meratapi jenazah Isa terus-menerus Usep sampai datangnya musim salju. Keduanya tertutup oleh salju Usep. Hah, lalu gimana? Kan Popo masih hidup. Tertutup salju dan membentuk dua buah gunung Usep. Hah, dua buah gunung? Iya, satunya berasal dari tubuh Popo, satunya berasal dari tubuh Isa. Tapi Popo itu selalu kalau ingin bertemu dengan Isa, dia selalu berdebar-debar jantungnya. Saking ingin bertemu dengan Isa. Nah, saat berubah menjadi gunung, dada Popo juga sering bergetar, sering berdegup kencang kalau dia rindu sama Itza. Jadi Usep saat jantungnya berdebar karena rindu sama Itza, gunungnya juga bergolak, memuntahkan lahar, meletus Usep. Wah, meletus? Iya, ternyata gunung yang terwujud dari tubuh Popo menjadi gunung berapi Usep. Sedangkan gunung yang terwujud dari tubuh Itza menjadi gunung yang tidak berapi. Begitulah kisah dari asal-usul dua buah gunung di negeri Meksiko. Pesan moralnya apa Bunda? Pesan moralnya adalah kesetiaan. Iya benar. Sisa tetap setia sama Popo sampai matinya. Begitu juga dengan Popo, setia sama Itza. Iya Usep, begitulah kalau namanya cinta harus setia Usep. Begitu juga dalam beberapa hal kita harus menjadi orang yang selalu setia. Nah teman-teman, sekian dulu cerita dari negeri Meksiko. Jangan lupa subscribe, like, and share. Sampai jumpa lagi di cerita berikutnya di negara yang lain. Dadah.